Diduga terseret arus, seorang pelajar berusia 8 tahun hanyut di Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat. Pencarian kembali dilanjutkan Rabu pagi karena derasnya aliran sungai. Komika Panji Pragiwaksono silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia terkait dengan materi stand-up komedi Mensrea yang jadi polemik. Sementara Panji dijadwalkan diperiksa Polda Metro Jaya terkait materi Mensrea pada Jumat 6 Februari. Presiden Prabowo Subianto menantang pihak yang tidak suka dengan dirinya untuk bertarung di 2029. Lantas, siapa yang dimaksud Presiden Prabowo dan sudah adakah penantang Prabowo di 2029 mendatang? Kita bahas dalam dialog pagi hari ini. Buntut indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait dengan pengembangan kasus dugaan tindak pidana manipulasi harga saham atau saham gorengan. Sejak Selasa pagi, Bali langsung bersih-bersih sampah usai disentil Presiden Prabowo yang bilang pantai di Bali kotor karena banyak sampah. Rabu pagi ini, operasi bersih-bersih sampah di Pantai Kute kembali digelar. Halo, selamat pagi saudara. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, saudara, di hari ini, hari Rabu 4 Februari 2026 bersama saya Disti Larasati. Dan saya Putri Oktaviani. Jumlah informasi akan kami hadirkan saudara, di antaranya tadi juga sudah disebut dalam headline. Juga yang menjadi sorotan adalah bagaimana Presiden Prabowo Subianto hari Senin kemarin ya, kalau tidak salah dalam pidatonya, ini mengatakan atau menyinggung soal kalau misalnya ada pihak yang nggak suka sama dia, ya bertarung aja di 2029. Nah, itu dia yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua begitu ya. Siapa sebenarnya sosok yang dimaksud orang yang tidak suka dengan Presiden Prabowo Subianto, bahkan sampai Presiden Prabowo Subianto itu menyinggung secara langsung kalau yang tidak suka langsung saja bertarung di 2029. Kalau kita lihat di 2026 ke 2029 ini masih berapa tahun ya? Ada 3 tahun ya. Apakah yang dimaksudnya adalah antek-antek asing ya kan yang selalu disebutkan oleh Presiden Prabowo atau siapa? Karena disinggung juga soal sebetulnya ada pihak-pihak yang bukan dilarang untuk menyampaikan pendapat, tetapi kalau misalnya demo dia menduga ada pihak-pihak yang ingin berujungnya kerusuhan dan lain sebagainya. Nah, ini yang ditantang oleh Presiden Prabowo kalau misalnya mau melawan gitu ya di 2029. Artinya berarti ini sebagai sinyal juga ya Presiden Prabowo maju lagi di 2029. Nah, itu dia. Nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya siapa sosok yang dimaksud dari Presiden Prabowo Subianto untuk bisa bertarung di 2029. Nanti kita akan bahas di segmen dialog kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Tapi sebelum sampai ke situ, saudara, kita ke informasi pertama dulu yang datang dari sebuah peristiwa. Diduga terseret arus, seorang pelajar berusia 8 tahun hanyut di Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat. Pencarian sempat dihentikan lantaran derasnya aliran sungai. Hingga Selasa malam pencarian korban belum membuahkan hasil. BPBD Kota Bogor menyatakan korban diduga hanyut terseret arus lantaran arus sungai tiba-tiba deras sesaat berenang di Sungai Cisadane. Rencananya saudara, pencarian korban akan dilanjutkan pada Rabu pagi ini. Keluarga berharap korban segera ditemukan. Bahwa terdapat anak ya, umur kurang lebih sekitar 8 tahun, hanyut di aliran Sungai Cisadane, tepatnya di sekitar Jembatan Sarijan.
Dari seterimanya laporan, tim melakukan konsolidasi dan tadi terakhir sekitar pukul 20.15 operasi kita hentikan dulu sementara karena mengingat kondisi arus yang cukup kencang dan deras, dan juga tadi sudah dilakukan penyelaman di beberapa titik, ditemukan bahwa di bawah itu terdapat patahan atau sedongan yang mungkin kita juga menduga mungkin ketika si anak ini hanyut kurang lebih sekitar 500 meter, mungkin masih belum jauh di sekitar itu. Tadi kita Informasi berikutnya, saudara, sebuah mobil terbakar usai terlibat kecelakaan di Tol Jagorawi. 2 orang terluka dalam kecelakaan ini. Dalam rekaman video, terekam mobil melaju kencang di jalur tol. Tak lama, terlihat kendaraan lain mencoba menyalip. Mobil Jetour tersenggol oleng dan sempat terbalik, namun kembali ke posisi roda. Beberapa saat kemudian, api muncul dan membakar mobil. Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Korlantas Polri, Kompol Ahmad Jajuli bilang mobil yang terbakar melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta dan kendaraan berada di bahu kiri jalan. Listrik mahal padahal. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap ada 2 pelaku pencurian sepeda motor gede alias moge di sebuah toko di Bandar Lampung. Aksi pelaku sempat terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pelaku pencurian menggasak sepeda motor gede yang terparkir di sebuah toko di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandar Lampung. Pelaku diduga menggunakan kunci duplikat. Polisi menangkap 2 pelaku, termasuk salah satunya adalah sebagai penadah. Kita sudah memeriksa beberapa saksi-saksi yang ada di TKP, CCTV, dan kemudian kita juga sudah melakukan dan menindaklanjuti kasus tersebut. Kita lakukan pengungkapan, didapatlah tersangka inisial A dan juga satunya lagi kasus penadahnya. Kemudian kita tindak lanjuti, kita lakukan gelar perkara sesuai dengan aturan perundang-undangan. Usai memeriksa 2 penyidik Polsek Cilandak terkait dugaan rekayasa berita acara pemeriksaan, Divisi Profesi dan Pengamanan Polres Jakarta Selatan kini memeriksa perekam video. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba? Selain memeriksa Aibda PD dan Aibda S, Propam Polres Jakarta Selatan kini juga memeriksa perekam video dugaan kasus rekayasa BAP di Polsek Cilandak. Pemeriksaan terhadap S ini dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus ini. Kemudian untuk dari pihak yang melapor, khususnya yang kemarin memviralkan itu, dari Propam Polres sudah membuat surat pemanggilan untuk mengklarifikasi. Kebetulan hari ini mereka sudah hadir dan mungkin hasilnya nanti akan disampaikan oleh pihak Propam. Polda Metro Jaya menyatakan tidak ada kasus rekayasa BAP dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang, halaman berkas berita acara pemeriksaan polisi tidak bolak-balik. Namun dalam kasus ini penyidik Polsek Cilandak ternyata menggunakan kertas bekas saat membuat BAP kasus penganiayaan. Di balik kertas bekas yang digunakan untuk membuat BAP kasus penganiayaan tersebut merupakan BAP kasus narkoba. Kertas yang sudah dipersiapkan. Tidak ada terkait tentang rekayasa yang disampaikan oleh saudara IP di dalam unggahan video. Tidak benar bahwa adanya rekayasa pengenaan pasal terkait tentang narkotika. Ini berita acara, semua halaman terkait tentang proses perkara penganiayaan. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Hari ke-11 pencarian korban longsor Cisarua, Bandung Barat, tim SAR kembali mengevakuasi ada 2 kantong jenazah dari lokasi.
Kedua kantong jenazah dievakuasi dari worksite B2 dan langsung dikirimkan ke DVI Polda Jawa Barat untuk menjalani proses identifikasi. Hingga Selasa sore, total ada 85 kantong jenazah telah dikirimkan ke DVI Polda Jawa Barat dan 68 kantong jenazah telah berhasil diidentifikasi. Meski dihadapkan pada kondisi medan yang berat dan beresiko, operasi SAR tetap dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Kita mulai ya. Pada hari ke-11 ini total temuan adalah 2 body packs. Total temuan body packs sebanyak 85 body packs. Kemudian berdasarkan data DPI hingga pukul 16.00 WIB 66 jiwa yang sudah teridentifikasi dari 68 body packs. Saudara, kasus ledakan terjadi di SMPN 3 Sungai Raya. Polisi bilang motif terduga pelaku karena sedang mengalami tekanan psikis karena masalah keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kapolda Kalimantan Barat menemui langsung siswa laki-laki terduga pelaku peledakan dugaan bom rakitan di SMPN 3 Sungai Raya. Kapolda Kalbar menyatakan bahwa ada indikasi terduga pelaku dalam keadaan tekanan psikis karena masalah keluarga, ayah dan kakek pelaku sedang sakit. Secara psikis ya, terhadap anak tersebut agar kita bisa menggali lebih banyak untuk mengambil langkah-langkah ke depannya, sehingga tidak akan terulang kembali. Dan yang berikutnya memang kami menghimbau juga untuk di sekolah-sekolah ya, dalam situasi apapun para orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya yang sekolah ya, kegiatan-kegiatan seperti main game. Kami sedikit tadi menanyakan memang ya hobinya adalah dia cita-cita menjadi mekanik. Sebelumnya, suara ledakan membuat siswa SMP Negeri 3 panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10 tak lama setelah jam istirahat berakhir. Akibat peristiwa ini, pihak sekolah langsung memulangkan seluruh murid dan menghentikan kegiatan belajar mengajar. Polisi dan tim Inafis Satreskrim Polres Kubu Raya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih memeriksa alat dan bahan yang digunakan pelaku untuk meledakkan bom. Sementara, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Syarif Muhammad Firdaus bilang, akibat peristiwa ini, kegiatan belajar mengajar akan dilakukan secara daring. Sebagai bentuk dukungan kami terhadap upaya-upaya pihak berwajib untuk mendalami peristiwa ini, dalam 2 hingga 3 hari ke depan, proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 ini kita lakukan secara pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anak tidak kita hadirkan di sekolah, tetapi belajar dari rumah menggunakan media-media online. Hingga nanti setelah kondisi betul-betul aman, kemudian kondusif, berdasarkan koordinasi yang terus kami lakukan dengan pihak berwajib, maka pembelajaran akan berlangsung normal kembali. Meski tidak memicu korban jiwa, ledakan ini sempat memicu kepanikan siswa dan guru. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, komika Panji Pragiwaksono silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia terkait dengan materi stand-up komedi Mensrea yang jadi polemik. Sementara Panji dijadwalkan diperiksa Polda Metro Jaya terkait dengan materi Mensrea pada hari Jumat 6 Februari mendatang. Sapa Indonesia Pagi hadir untuk Anda, Saudara. Polda Metro Jaya akan memanggil komika Panji Pragiwaksono untuk dimintai klarifikasi materi tayangan bertajuk Mensrea pada Jumat 6 Februari. Sejak awal Januari 2026, Polda Metro Jaya telah menerima 6 laporan yang berkaitan dengan materi Mensrea. Laporan tersebut terdiri atas 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat. Seluruh laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penghasutan dan penghinaan agama. Atas 5 laporan polisi tersebut, Saudara PP
diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB. Undangan klarifikasi atas 5 laporan polisi yang ada. Ya, kita berharap untuk saudara PP bisa hadir, bisa mengklarifikasi sehingga semua bisa terjawab. Sementara itu, di tengah laporan materi stand-up komedi mensrea di kepolisian, komika Panji Pragiwaksono bersilaturahmi ke kantor MUI Selasa sore. Panji didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar. Sebelumnya, Panji dilaporkan terkait materi stand-up komedi di show bertajuk Mensrea. Pelapor mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Dinasehatin juga tadi Panji. Betul, ada nasihat yang diberikan kepada saya, betul. Tanya aja nanti di atas. Oh gitu. Tapi spilanya apa Pak? Ya intinya adalah saya tadi berdialog dan kami sempat menonton pertunjukannya bareng-bareng, terus udah gitu sempat ada diskusi dan saya diingatkan bahwa sebagai orang yang berkarya tentu selalu ada ruang untuk jadi lebih baik lagi. Dan saya punya komitmen karena saya ingin terus berkarya dan karyanya didesain untuk menghibur sebanyak-banyaknya orang, maka karya itu harus didesain dengan mempertimbangkan perasaan sebanyak-banyaknya orang juga. Jadi komitmen untuk perbaikan sudah saya pastikan. Sebelumnya, Saudara, Panji Pragiwaksono diperiksa Barreskrim Polri terkait candaan dalam pertunjukan tahun 2013 silam. Panji diperiksa sebagai saksi terlapor terkait laporan Aliansi Pemuda Toraja atas candaan adat proses pemakaman adat Toraja. Dalam pemeriksaan ini, Panji mengaku mendapat 48 pertanyaan. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Personel TNI, Polri, Pemda, relawan, hingga pelajar ikut aksi bersih-bersih sampah di Pantai Kuta, Bali. Aksi ini dilakukan usai teguran Presiden Prabowo soal dampak sampah terhadap pariwisata Bali saat Rakornas pemerintah pusat dan daerah. Karya bakti terpadu pembersihan sampah laut digelar di sepanjang pantai selatan Bali. 1.000 personel TNI Polri terbagi atas 3 sektor membersihkan pantai secara berkala. Personel yang diterjunkan terdiri dari 700 personel TNI Polri, 200 aparatur OPD Pemda, 200 relawan, serta 250 pelajar SD, SMP, dan SMA dari 4 sekolah. Untuk kegiatan hari ini kita libatkan seluruh unsur yang ada di wilayah pantai khususnya. Di situ ada relawan, kemudian masyarakat, termasuk dari pemerintah daerah melibatkan UPD, anak-anak sekolah, kemudian untuk TNI dan Polri hampir sekitar 1.000. Nanti akan kita bagi menjadi 3 sektor, baik sektor Jimbaran, sektor Kuta, sampai di sektor Pantai Jerman. Itu untuk melakukan pembersihan sampah secara berkala, secara terus-menerus yang dilakukan mulai dari pagi sampai siang ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kondisi pantai di Bali yang saat ini dinilai kotor. Presiden menceritakan dirinya menerima masukan dari tokoh-tokoh Korea yang sempat mengunjungi Bali dan menyampaikan jika saat ini kondisi Bali sangat kotor. Turis mau datang melihat sampah. Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh. Dia mau ke Bali. Pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea. Menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya. Dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan, rame-rame, korve.
Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah? Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Kepolisian, gerakan korve. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, menghadiri acara wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Sahrudin, yang digelar di Bandar Lampung 29 Januari 2026. Acara wisuda Purna Bakti diawali dengan penyerahan simbolis cindramata dan kain tapis Lampung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Sahrudin. Prosesi ini menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian selama puluhan tahun di lingkungan peradilan agama. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kapolda Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Pangdam 21 Raden Inten, serta Wakil Ketua, Hakim Tinggi, dan pejabat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memasuki masa Purna Bakti, Sahrudin, menyampaikan pesan dan harapannya kepada keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Saya berharap mereka bisa menjaga integritas, bekerja dengan baik, ya. Karena kan kiatnya ya harus kerja keras, kerja cerdas, tuntas, ikhlas, dan istiqomah. Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengapresiasi pengabdian Sahrudin serta menekankan pentingnya integritas bagi seluruh insan peradilan. Ketua MA mengingatkan seluruh hakim dan aparatur peradilan yang masih aktif bertugas untuk senantiasa menjaga integritas sebagai nilai utama dalam menegakkan keadilan. Wisuda Purna Bakti ini menandai berakhirnya masa pengabdian Sahrudin setelah 37 tahun bertugas di dunia peradilan agama, sekaligus menjadi momentum refleksi bagi seluruh insan peradilan untuk terus menjaga marwah lembaga peradilan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Lampung. Presiden Prabowo Subianto menantang pihak yang tidak suka dengan dirinya untuk bertarung di 2029. Lantas, siapa yang dimaksud Presiden Prabowo dan sudah adakah penantang Prabowo di 2029 mendatang? Kita akan ulas dalam dialog usai jeda bersama Adisti Larasati. Presiden Prabowo Subianto menantang pihak yang tidak suka dan mengkritik kebijakannya untuk bertarung di 2029. Saat berpidato di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Prabowo bicara soal capaiannya menyediakan lapangan pekerjaan lewat program makan bergizi gratis. Prabowo mengklaim program MBG telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja. Kata Prabowo, bila ada pihak yang menjelek-jelekan kerja pemerintahannya sebagai pihak yang tidak suka dirinya, Prabowo pun menantang pihak yang tidak suka dengannya bertarung di Pilpres 2029. Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan. 2029 bertarung. Iya kan? Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh. Tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Dan kehadirat karena pagi hari ini
Presiden Prabowo juga menyatakan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meski berbeda partai. Kata Prabowo, meski Pramono berasal dari PDI Perjuangan, ia tetap mendukungnya karena semuanya demi kepentingan rakyat. Pak Pram dari PDIP, tapi tetap saya akan dukung sebagai Gubernur DKI. Karena tugas saya, kewajiban saya adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat DKI. Walaupun gubernurnya partai lain, saya akan dukung beliau supaya DKI aman dan selamat. Kan begitu. Nanti 2029 ya terserah. Iya kan, gak apa-apa. Sementara itu bicara soal pemilu 2029, juga muncul soal wacana berlanjutnya pasangan Prabowo Gibran. Namun, salah satu partai pendukung pemerintah, Demokrat, belum mau berkomentar soal pertarungan pemilu mendatang. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono bilang, Demokrat saat ini fokus menyukseskan pemerintahan hingga 2029. Ya, kalau soalnya kita mengawal Presiden Prabowo bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, menjawab tantangan bangsa, memastikan pembangunan berkeadilan, dan memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar dapat dirasakan, dan tentunya menciptakan kedamaian, keamanan untuk seluruh elemen bangsa. Jadi fokus kita di situ sekarang ini tahun 2026 ya, insya Allah kita kawal semua yang positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Lewat pernyataannya, Presiden Prabowo Subianto sudah menyiratkan bakal maju kembali di Pilpres 2029. Yang menarik, siapa pasangannya, siapa lawannya, dan evaluasi apa yang biasanya menjadi tolak ukur seorang petahana bisa menang jika maju kembali di Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pernyataan di Rakornas Pusat dan Daerah tidak hanya penegasan bahwa Presiden Prabowo akan kembali maju di Pilpres 2029, namun jadi semacam tantangan terbuka bagi siapa saja pengkritiknya untuk lebih baik bertarung di 2029 dibanding mengkritik apalagi sampai menggelar demo. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud Prabowo dan apakah sudah ada tanda-tanda siapa tokoh yang berani menantang Prabowo di 2029? Kami akan ulas bersama dengan narasumber melalui sambungan daring. Ada politisi dari Partai Gerindra yang juga Wakil Menteri Haji dan Umroh, Bung Dhanil Anzar Simanjuntak. Kemudian ada Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga merupakan anggota DPR, Bung Andreas Hugo Parira. Dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Adisti. Ya, saya ke Bung Dhanil dulu karena ini kan Presiden Prabowo Subianto dari Partai Gerindra begitu ya. Nah, ini secara tegas dan juga secara spesifik untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto bahkan mengatakan yang mau mengkritik saya silahkan bertarung di 2029. Nah, siapa sebenarnya yang dimaksud pengkritik Presiden Prabowo Subianto ini yang ditantang untuk bertarung di 2029, Bung Dhanil? Mbak Adisti, frame-nya itu yang harus kemudian dijelaskan bahwasannya sesungguhnya Pak Prabowo itu sangat terbuka dengan kritik yang disampaikan publik atau kelompok-kelompok sebutlah pressure group di luar pemerintahan. Itu adalah sah dan itu Pak Prabowo menghormati sepenuhnya. Namun yang disayangkan Pak Prabowo apabila kemudian kritik itu bersifat destruktif yang saya maksud adalah kalau kemudian ada demonstrasi yang kemudian merusak dan mengganggu dan sengaja mengganggu kondisivitas dan itu yang dikehendaki beberapa kelompok yang disinyalir oleh pemerintahan selama ini dan kita tidak menginginkan langkah-langkah destruktif seperti itu mengganggu agenda pembangunan selama ini. Namun kritik-kritik yang konstruktif, kemudian kritik-kritik yang dalam batas
batas yang tadi saling mengingatkan dan saling mengkoreksi itu penting sekali, dan itu yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Makanya kemudian ada statement apabila memang kebelet dalam tanda kutip kebelet untuk berkuasa atau menjadi presiden, ya bertarung saja 2029. Nah, itu adalah ungkapan ada upaya-upaya tadi tuh ke langkah-langkah konstruktif secara sosial, secara politik, secara ekonomi dan sebagainya, karena tidak menginginkan pemerintahan 5 tahun ke depan ini sukses. Nah, itu yang bagi kami tidak elok, karena kita semuanya misalnya menginginkan agar pembangunan itu berjalan dengan baik dan rakyat itu bisa keluar dari kemiskinan, pendidikan semakin baik, dan pelayanan kesehatan juga semakin baik. Oke, tapi pertanyaan saya selanjutnya begini, siapa yang kebelet sih Bung Dhanil yang ingin bertarung di 2029 sampai betul-betul di spesifik sekali, silahkan nanti bertarung di 2029 bersama dengan Prabowo Subianto? Ya, itu tadi yang mengagendakan agenda demonstrasi yang destruktif tadi gitu. Tentu pemerintah punya fakta dan agenda-agenda itu dilakukan. Misalnya 20 Agustus yang lalu yang sempat kita bisa lihat agenda-agenda yang tidak elok yang kemudian menyebabkan inkondisivitas yang bisa meluas di seluruh Indonesia, dan itu tidak baik. Jadi itu yang selalu diingatkan oleh Presiden, dan Presiden tidak menginginkan hal-hal seperti itu terulang lagi sehingga mengganggu pemerintahan 3 tahun ke depan. Oke, saya ingin bertanya juga ke Bung Andreas Hugo. Bung Andreas Hugo, Pak Pram juga kan sempat disinggung juga di Rakornas kemarin begitu dari PDI Perjuangan, tetap didukung pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi nanti di 2029 terserah. Nah, ini yang kemudian bagaimana PDI Perjuangan merespon ini, Bung Andreas? Kalau berkaitan dengan apa yang disampaikan statement kebelet tadi, PDI Perjuangan tidak pernah membuat statement yang kebelet gitu. Artinya dalam arti bahwa selama ini PDI Perjuangan fokus pada program-program kerakyatan, apa yang dilakukan untuk membantu rakyat di dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari peristiwa-peristiwa kayak bencana, ekologi yang beruntun di berbagai daerah, ya dengan kemampuan yang ada partai dengan baik manusia-manusianya, baik struktur partai, kemudian juga dengan relawan-relawan kita ikut membantu masyarakat yang tertimpa bencana di berbagai daerah gitu. Juga kita selama ini fokus lebih banyak ke konsolidasi partai gitu, sehingga hal yang berkaitan dengan 2029 ini masih cukup jauh, Adisti, artinya masih waktu masih 3-4 tahun lagi, sehingga kita lebih banyak fokus di dalam urusan-urusan partai, bahwa program-program pemerintah yang baik selama ini kita berikan dukungan gitu, dalam arti memberikan pandangan-pandangan second opinion, tetapi kalau bicara soal bahwa ada ambisi untuk menjadi calon presiden di 2029, ya partai sebesar PDI Perjuangan pasti punya calon ke depan, tapi ya ini dan itu biasanya terbuka kita menyampaikan menjelang Pilpres nanti, tapi saat ini belum sampai ke sana gitu, dalam arti apalagi dengan upaya-upaya melakukan tindakan-tindakan destruktif itu bukan gaya PDI Perjuangan. Justru PDI Perjuangan selama ini sejak dalam sejarahnya seringkali menjadi korban dari peristiwa-peristiwa seperti itu gitu. Nah, sehingga saya kira saya nggak tahu maksud dari Pak Presiden, tapi kalau apa yang disampaikan ke Mas Pram, kebetulan Mas Pram duduk di depan, dan kemudian saya kira hubungan yang baik antara Pak Pram dengan Pak Prabowo, sehingga
Pak Prabowo menyampaikan itu, menyinggung itu, tapi menurut saya bukan bukan hal yang serius pada Pak Pram atau pada siapa yang ada di situ. Tapi ini ungkapan mungkin justru ada yang menyampaikan tadi statement kebelet yang ditangkap oleh Bapak Presiden yang tidak kita ketahui gitu, karena toh jaringan intelijen semua ada di pemerintah, kemudian kepolisian semua itu kan ada di jaringan Presiden dan ada di bawah kekuasaan Pak Presiden, sehingga mungkin Presiden yang lebih tahu soal itu. Tapi kalau PDI Perjuangan sendiri, kalau sekarang belum kebelet lah ya, masih 2029, masih ada waktu 3 tahun lagi lah. Kalau Kita sudah biasa menghadapi seperti itu, jadi tahu mengatur waktunya kapan dan bagaimana kita bicara ke depan. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat ini dari sisi politik begitu ya? Kalau berbicara soal 2029 kok tampaknya masih terlalu lama ya, masih terlalu dini untuk membahas 2029. Ini saja baru di bulan Februari 2026. Jadi maksud Pak Prabowo ini kepada siapa yang ingin dituju pernyataan Pak Prabowo? Kalau pertanyaannya kepada siapa pernyataan itu dituju, tentu Pak Prabowo yang paling tahu ya. Tetapi kalau kita lihat pelaksanaan Pilpres 2024 lalu, Februari tanggal 17, tanggal 14 mohon maaf, itu berarti per hari ini tuh tinggal 3 tahun lagi. Tarik ke depan, itu 3 tahun lagi kita akan menghadapi pemilu tahun 2029. Jadi lama atau tidak lama itu sangat relatif ya, karena dalam politik untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas itu tidak bisa secepat dan semudah membalikan telapak tangan. Jadi perlu waktu, Adisti. Nah, pada titik itu ya tentu ada 2 hal yang biasa dilakukan. Satu dengan cara promosi diri ya, kampanye positif. 2 dengan cara mendiscourage lawan, kampanye negatif. Lebih khusus adalah black campaign. Nah, dua cara itu ya bisa saja dilakukan. Tetapi menurut saya akan jauh lebih baik buat Presiden Prabowo itu untuk lebih melakukan koreksi dan introspeksi ke dalam. Kalau misalnya ada kebijakan yang memang perlu dilakukan pembenahan sebelum itu dijadikan makanan empuk oleh rival politiknya, lebih baik lakukan semacam self correction. Dan itu menutup peluang buat munculnya pihak-pihak yang tadi disebut Mas Daniel sebagai kebelet ya. Dan menurut saya ada beberapa program beliau yang memang rentan untuk dijadikan sebagai sasaran tembak, bukan karena apa-apa, tetapi karena memang problematik. Misalnya soal pengurangan transfer ke daerah. Itu besar sekali, Adisti. Dan itu menyebabkan ekonomi di daerah agak macet gitu ya. Di saat ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja karena ada tantangan global yang begitu kuat ya. Jadi pada titik tertentu yang paling utama adalah Pak Prabowo mengontrol kebijakannya sendiri, karena kalau mengontrol orang lain kan susah. Lebih baik mengendalikan kebijakan yang sebaik mungkin sehingga menutup peluang agar tidak dijadikan sasaran tembak oleh pihak lawan. Oke, tapi kemudian Pak Presiden Prabowo juga sempat mengatakan, bahkan sempat menyebut begitu, ini Mas Pram, Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya mendukung, tapi kemudian di 2029 ya terserah. Ini jadi sinyal kode-kode atau seperti apa kalau Mas Burhan melihatnya, menangkapnya? Iya, tentu politisi makhluk dengan penuh kode ya. Jadi satu sisi bisa diartikan Pak Prabowo masih membuka peluang untuk bersama PDI Perjuangan, khususnya Mas Pram yang kita tahu orang yang sangat acceptable ya di mata elit ya. Tetapi di sisi lain juga membuka kemungkinan buat PDI Perjuangan untuk punya calon sendiri. Dan per hari ini memang Mas Pram meskipun akseptabilitas tinggi di mata elit ya, termasuk sangat baik hubungannya dengan Presiden Prabowo, tetapi secara elektoral Mas Pram masih punya banyak PR. Nah,
PR dalam pengertian elektabilitasnya dibanding banyak calon lain itu masih ketinggalan. Jadi ada yang sangat baik rapotnya di mata para elit, tetapi kurang di mata publik, atau sebaliknya, di mata publik sangat baik citranya, tetapi di mata elit itu banyak catatan. Nah, yang ideal tentu dua-duanya. Di mata elit tidak bermasalah, di mata publik baik. Nah, per hari ini PDI Perjuangan kalau di dalam survei-survei kan nama yang muncul itu masih calon lama ya, Mas Ganjar. Itu pun elektabilitasnya cukup drop ya. Tetapi lagi-lagi Bung Andreas kan masih ada waktu 3 tahun untuk menyiapkan calonnya, apakah maju sendiri gitu ya, bertarung melawan Pak Prabowo ataukah bersanding bersama Pak Prabowo. Nanti waktu yang akan menilainya. Oke, kita lihat waktu yang akan menilainya. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan juga bagi saya untuk Bung Andreas Sugo, ini jadi suatu kode nggak sih, menjadi suatu sinyal nggak sih apa yang dinyatakan oleh Pak Presiden Prabowo, bahkan mengatakan Mas Pram dari PDI Perjuangan saat ini sedang menjabat sebagai gubernur, kita dukung, tapi kemudian di 2029 terserah. Nah, bagaimana PDI Perjuangan merespon ini? Ya itu tadi gitu, artinya sinyal, simbol apa itu dari politisi itu hal yang biasa dan sering dilakukan. Jadi kalau Pak Prabowo menyampaikan seperti itu, saya kira yang paling tahu itu adalah Pak Prabowo ke depan. Dalam arti apakah Pak Prabowo juga pernah menyampaikan bahwa beliau tidak akan bertarung lagi gitu kalau program-programnya ya tidak berhasil, tidak sukses. Itu pernah beliau sampaikan juga gitu. Nah, tapi kalau sekarang beliau menyampaikan itu mungkin karena evaluasi yang sudah beliau lakukan terhadap program-program yang berjalan, sehingga ada ruang untuk menyampaikan bahwa ya kemungkinan beliau akan bertarung lagi di 2029, dan saya kira itu sangat wajar bagi seorang petahana presiden yang sedang berkuasa. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, bahwa ya ini cara atau strategi untuk yang sebagai petahana untuk menghadapi kemungkinan ada lawan-lawan berikut, pesaing-pesaing kompetitor berikut di pilpres yang akan datang, ya dengan dua strategi itu gitu. Atau kita melakukan mendekonstruksi lawan yang belum kelihatan meskipun, atau dengan mengangkat program-program kita dengan secara positif, mengkampanyekan, menyampaikan keberhasilan program yang kita punya gitu. Saya kira itu hal yang biasa di dalam strategi pra-campaign untuk menghadapi kampanye berikut gitu. Jadi dalam hal ini bahwa hal yang berkaitan dengan Mas Pram itu juga sangat terbuka gitu, sangat terbuka. Kita belum tahu juga persis karena perjalanan waktu ini masih panjang. Tapi dari aspek Pak Prabowo, saya kira ya kita sama-sama sebagai pengamat melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin gitu. Dan Pak Prabowo yang paling tahu soal itu. Oke, Pak Prabowo lah yang paling tahu sebenarnya apa yang maksud dari pernyataan yang kemudian disampaikan di hadapan banyak sekali tokoh begitu, tidak hanya kepala daerah tapi juga jajarannya juga di sana. Nah, Bung Daniel, Anda melihatnya bagaimana? Ini bisa menjadi, kalau untuk kritik-kritik gitu, kalau menurut Mas Burhan ini bisa menjadi self correction begitu ya, utamanya untuk beberapa program yang kemudian jangan sampai beberapa program presiden ini menjadi dalam tanda kutip begitu ya, makanan empuk daripada rivalnya begitu. Bagaimana Bung Daniel melihat ini? Kalau kesadaran kolektif terkait dengan self correction itu paling sering disampaikan oleh Pak Prabowo di banyak forum. Bahkan misalnya ungkapan kalau Anda tidak siap mengkoreksi diri Anda semuanya, nanti segera dikoreksi oleh aparatur hukum terkait dengan perilaku dan laku koruptif di birokrasi dan di pemerintahan. Dan itu selalu diingatkan oleh presiden.
Kalau kemudian tidak siap melakukan perubahan dari dalam, kemudian Pak Prabowo akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan secara hukum, bahkan secara politik. Dan di forum kemarin di Sentul juga disampaikan hal yang serupa. Jadi laku dan upaya Pak Prabowo dalam hal ini Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pembersihan di birokrasi, di pemerintahan itu masif sekali dilakukan. Dan dalam tanda kutip ancaman-ancaman terhadap mereka semuanya itu sudah kerap disampaikan oleh Pak Prabowo di banyak forum, di banyak kesempatan, di banyak rapat-rapat tertutup dan sebagainya. Misalnya terkait dengan komitmen para dirut-dirut Himbara yang atau bank milik negara yang alokasi kreditnya itu banyak tidak dialokasikan untuk rakyat kebanyakan atau UMKM atau sektor-sektor yang dianggap menguasai hajat hidup orang banyak, tapi justru banyak dialokasikan atau disalurkan ke korporasi-korporasi yang sangat besar. Dan itu diingatkan Pak Prabowo, bahkan diancam Pak Prabowo seluruh dirut Himbara akan diganti kalau kemudian mereka tidak melakukan penyaluran kredit kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan. Termasuk terkait dengan tambang. Sekarang ada 1.000 lebih tambang-tambang ilegal ditertibkan. Kemudian ada lebih dari 1.000 atau 1 juta hektar lahan-lahan yang ditertibkan yang ilegal. Kemudian Pak Prabowo juga Presiden juga memaksimalkan program-program pro rakyat seperti makan bergizi gratis yang sekarang itu sudah kurang lebih 20.000 dapur dan bisa menyerap 1 juta tenaga kerja dan bisa melayani sementara ini 32 juta anak-anak di Indonesia yang targetnya sampai dengan 80 juta dan banyak sekali termasuk sekolah rakyat yang kemudian dimaksimalkan dari 500 sekarang sudah 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dan itu dalam waktu 1 tahun. Artinya kerja-kerja Pak Prabowo itu ingin beliau maksimalkan di samping memang tadi disampaikan oleh Mas Burhan ya self correction yang agaknya dalam 1 tahun ini itu yang terus-menerus dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk membenahi kinerja kabinet, untuk membenahi kinerja birokrasi termasuk BUMN kita. Self correction penting untuk bisa membenahi tidak hanya kinerja dari para pembantunya tapi juga soal kinerja dari para direktur-direktur BUMN begitu yang kemudian juga menjadi sorotan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya, penting sekali untuk diingat pernyataan Presiden ketika yang mau mengkritik saya, yang tidak suka dengan saya, silahkan bertarung di 2029. Itu artinya kita tahu Presiden Prabowo Subianto di 2029 akan mencalonkan kembali kalau dari pernyataan Pak Presiden begitu ya. Nah, siapa yang akan menjadi penantang Presiden Prabowo Subianto di 2029 yang sepadan dan siapa pula yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto di 2029, apalagi kita tahu sudah ada presidensial threshold, kita tahu PT-nya 0%. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan presidensial threshold 0%. Itu artinya setiap orang, setiap partai politik punya kesempatan yang sama untuk kemudian mencalonkan diri sebagai presiden. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto soal siapa yang berani mengkritik yang tidak suka dengan Presiden Prabowo Subianto silahkan bertarung di 2029. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, siapakah tokoh yang berani menantang Presiden Prabowo Subianto untuk bertarung di 2029 ketika kita tahu di 2029 Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan presidensial threshold di 0%, begitu ya. Kita masih membahasnya bersama dengan Bung Daniel Anzar Simanjuntak, kemudian ada Bung Andreas Hugo Parera dan juga ada Mas Burhan. Nah, Bung Daniel, ini kan kalau kita lihat ya, Presiden Prabowo Subianto sudah terang-terangan siapa yang tidak suka silahkan
bertarung di 2029. Itu artinya Presiden Prabowo Subianto siap untuk kemudian bertarung lagi di 2029 untuk 2 periode. Tapi kemudian siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto di 2029? Akankah tetap bersama dengan Gibran Rakabuming sesuai dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan memang siap mendukung Presiden Prabowo 2 periode bersama sang anak yakni Gibran Rakabuming. Seperti apa Gerindra? Ya, kalau Anda tanya ke Gerindra, Mbak Adisti, tentu keinginan seluruh kader Gerindra, pemilih Gerindra itu menginginkan Pak Prabowo maju kembali nanti di 2029, dan itu adalah aspirasi seluruh kader Gerindra, karena kita menganggap tentu komitmen Presiden Prabowo terhadap negara, terhadap rakyat itu penuh dan ingin memastikan Indonesia banyak perubahan, dan kita akan terus bekerja untuk itu. Namun tentu harapan seluruh kader Gerindra adalah seperti juga sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, beliau ingin sukses dan ingin fokus bekerja 5 tahun ini agar program-program prioritas beliau, program-program untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang kuat di mata dunia itu bisa dihadirkan dalam waktu 5 tahun ke depan. Itu fokusnya terlebih dahulu, Mbak. Kemudian kedua, secara politik kan waktu 3 tahun itu tadi seperti disampaikan ya bisa panjang juga bisa relatif pendek, dan kondisi atau konstelasi politik bisa berubah kapanpun. Yang jelas Pak Prabowo terbuka dan Partai Gerindra juga sangat terbuka dengan berbagai kerjasama dengan semua pihak secara politik. Jadi yang sangat terbuka. Saya tidak mampu menjawab apakah Pak Prabowo akan menentukan pasangannya si A, si B, si C. Semua kemungkinan sangat terbuka. Oke, termasuk juga kemungkinan bersama dengan Mas Gibran lagi, begitu ya, sesuai dengan harapan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Prabowo Gibran 2 periode. Mbak Adisti, tadi pernyataan saya semua kemungkinan itu sangat terbuka. Gitu. Oke, jadi semua bisa terbuka, kita masih melihat bagaimana hitung-hitungan politiknya di 2029. Kalau bukan Rea Sugo, kalau dari PDI Perjuangan, siapa yang kemudian, bukan siapa ya, tapi kemudian sudah ada lah pasti tokoh-tokoh yang kemudian dilirik oleh PDI Perjuangan kalau membahas soal 2029. Ya, ini kita bicara dari apa yang disampaikan Pak Prabowo dulu gitu kan. Yang pasti Pak Prabowo tidak menyampaikan ya bersama siapa gitu, termasuk bersama wakil presidennya sekarang gitu kan. Tapi ya sempat ada pimpinan partai yang menyampaikan bahwa ada presiden ya alternatif ke depan, sehingga kemudian ya disampaikan bahwa ini nanti 2 periode bersama wakil presiden sekarang gitu. Ya, tapi ya dengan pernyataan apa yang disampaikan oleh Mas Daniel ini artinya ya semuanya masih terbuka gitu kan. Semuanya masih terbuka, dan bisa jadi Mas Daniel sendiri atau bisa jadi juga Mas Burhan kan, dalam arti ini kan masih sangat terbuka gitu. Tapi yang pasti membantah apa yang disampaikan bahwa ada presiden alternatif, dan kemudian ada yang coba menutupi dengan mengatakan ya ini kita akan maju 2 periode lagi, tapi yang pasti bukan Pak Prabowo menyampaikan itu gitu. Jadi saya kira yang disampaikan Mas Daniel itu yang lebih benar gitu, dalam arti semuanya masih terbuka, karena itu juga yang disampaikan oleh Pak Prabowo ke depan. Kalau dari PDI Perjuangan, Pak Prabowo itu sudah sangat berpengalaman, berapa kali mencalon 5. Ini kalau calon ke depan 2029 ya artinya ke-6, dan kontestasi itu buat Pak Prabowo juga sudah sangat biasa dan fair dalam berkontestasi di dalam Pilpres nanti gitu. Oke, Mas Burhan, kalau Anda melihat bagaimana soal peta politik 2029, walaupun ya ini masih 3 tahun lagi, tapi kalau kita membahas presidensial threshold PT 0% yang sudah disetujui atau disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu artinya akan ada banyak pilihan masyarakat Indonesia untuk memilih siapa pemimpinnya di 2029. Benarkah demikian? Teorinya begitu, Adisti.
Jadi ada tiga hal yang akan mempengaruhi konstelasi pencapresan 2029. Yang pertama adalah aturan main. Aturan main sudah berubah terkait dengan presidensial threshold. Dan MK hanya memberi syarat yang sangat minimalis buat partai politik untuk bisa mencapreskan calonnya, yaitu partai tersebut lolos sebagai peserta pemilu 2029. Nah, tidak disebut partai tersebut lolos parliamentary threshold atau tidak. Jadi yang disebut oleh MK adalah partai yang sah sebagai peserta pemilu 2029. Nah, ini artinya partai baru sekalipun, asal dia mendapatkan tiket 2029, theoretically itu bisa mencapreskan. Itu satu. Nah, yang kedua, itu tergantung elektabilitas Pak Prabowo sebagai presiden incumbent. Kalau misalnya elektabilitas beliau terlalu menjulang, itu akan membuat lawan-lawan politik ngeper. Nah, kalau kita lihat hari ini, elektabilitas Pak Prabowo itu masih tertinggi, tetapi belum menjulang. Nah, kisaran 40-an% dalam simulasi banyak nama. Dan kalau kita cek mengapa belum di atas 50% dalam simulasi banyak nama, itu soal ekonomi. Jadi kredit terbesar dari publik kepada Pak Prabowo adalah pemberantasan korupsi. Tetapi dalam soal ekonomi itu masih banyak catatan, mulai dari PDB kita yang lemah, terutama dari sektor konsumsi rumah tangga, kemudian ekspansi usaha kita yang menurun, ya. Kemudian juga ada PR terutama berkaitan dengan demand publik, daya beli masyarakat yang juga menurun. Jadi kalau itu bisa diatasi oleh Pak Prabowo, kemungkinan bisa menaikkan elektabilitas beliau. Tapi per hari ini itu membuka peluang buat munculnya nama-nama lain. Jadi sebenarnya siapa saja mereka, kemudian tokoh-tokoh alternatif lain yang kemudian bisa dalam tanda kutip menantang Presiden Prabowo Subianto di 2029? Kalau dari survei bulan Oktober ya, yang kita rilis saat itu kan mulai muncul tuh. Meskipun nama lain itu belum tentu maju ya sebagai capres ya. Misalnya peringkat kedua kan Deddy Mulyadi. Ya. Meskipun signifikan selisihnya dengan Pak Prabowo, tetapi mulai muncul tuh nama Deddy Mulyadi kisaran 20-an%. Kemudian Anies Baswedan masih bertengger di urutan ketiga. Kemudian Gibran, kemudian Purbaya juga mulai muncul ya. Jadi ini artinya kan mulai muncul juga nama meskipun mereka mungkin tidak melakukan self promotion. Tapi lagi-lagi kaitannya dengan evaluasi terhadap petahana. Kalau evaluasi terhadap petahana menurun, itu publik mencari calon presiden alternatif. Tapi kalau evaluasi terhadap petahana positif, publik akan meminta Pak Prabowo maju lagi. Nah, yang terakhir ini, konstelasi yang terakhir adalah kursi cawapres buat Pak Prabowo kan cuma satu. Sementara yang pengen banyak gitu. Nah, kalau misalnya jatah satu orang itu dipilih atau diberikan kepada salah satu dari partai tertentu, itu kan bisa mendiscourage atau memberi insentif ya lebih tepatnya kepada calon wakil presiden yang lain untuk mencari skenario tersendiri. Jadi contoh-contoh misalnya Mas Gibran tidak dipilih sebagai cawapres sama Pak Prabowo. Nah, apakah Mas Gibran menerima nasib? Ya belum tentu. Jangan-jangan dia punya skenario yang lain. Atau Mas AHY. Atau calon dari PD Perjuangan. Atau siapapun. Jadi ini tiga konstelasi yang menentukan. Ya, mengapa kemudian 2029 saya kira akan lebih menarik ya. Tapi kan sudah dikatakan oleh Pak Jokowi, Prabowo Gibran 2 periode. Ini sudah menjadi sinyal tersendiri tidak menurut Anda? Pak Jokowi kan bukan penentu politik ya. Apalagi beliau sudah bukan lagi presiden. Nah, tentu itu ekspektasi Pak Jokowi. Tapi kan begini kita membacanya. Kalau misalnya ekspektasi itu tidak terpenuhi, jadi kalau misalnya paket Prabowo Gibran tidak terjadi, kan Pak Jokowi sama PSI seperti punya alasan untuk mencari opsi lain kan? Kan bacanya begitu. Jadi ekspektasi sekarang Prabowo Gibran, ternyata Pak Prabowo
hari jelang 2029 itu memutuskan yang lain. Kan itu bisa menjadi semacam pretext buat Pak Jokowi. Oke, karena Mas Gibran nggak dipilih, ya jangan salahkan kalau kita cari opsi lain. Nah, kayak begini kan bukan hanya Pak Jokowi, mungkin Mas Ahaye juga punya skenario serupa. Mungkin juga Deddy Mulyadi, mungkin juga yang lain juga punya skenario serupa. Karena tadi alasannya adalah kursi cawapres cuma satu, Adisti, dan yang mau banyak gitu loh. Nah, ini yang kemudian membuat konstelasinya jadi lebih cair di saat presidensial threshold dinolkan. Nah, itu dia kemudian menarik ya. Yang mau itu banyak, tapi kemudian tetaplah yang menentukan adalah bagaimana konstelasi politik dan juga bisa dikatakan nego-nego politik dari Presiden Prabowo Subianto dan juga beberapa partai politik lainnya di 2029. Apakah tetap bersama Gibran Rakabuming Raka ataukah kemudian ada tokoh lain begitu. Nah, bagaimana Bung Dhanil melihat ini? Ya, tadi saya sampaikan Adisti, semua kemungkinan itu sangat terbuka, tentu terkait dengan cawapres atau presiden, kan itu akan sangat tergantung dengan chemistry calon presiden terhadap wapres bersangkutan. Kemudian kedua tentu terkait dengan elektoral, apakah kemudian cawapres yang bersangkutan itu bisa punya nilai tambah buat presiden, calon presiden yang nanti akan dimajukan. Banyak aspek yang akan dipertimbangkan oleh calon presiden, bahkan oleh partai, apalagi kemudian besok sangat terbuca. Artinya seluruh partai bisa punya kesempatan yang sama untuk mendorong capresnya masing-masing. Tapi catatannya kan semua pihak sedang berhitung apakah maju untuk menang atau justru maju untuk menggembirakan demokrasi kita, atau sekedar maju untuk tadi istilahnya alternatif meramaikan demokrasi ya, tapi sah-sah saja. Tapi yang jelas Pak Prabowo pada hari ini itu fokus pada agenda kerakyatan yang sedang program-program yang memang sudah beliau ingin akselerasi. Yang jelas cita-cita Pak Prabowo sederhana, ingin melihat seluruh rakyat Indonesia itu tersenyum, dan kemudian yang tidak bersekolah dengan layak itu bisa bersekolah dengan layak, kemudian tingkat kesehatan masyarakat itu meningkat. Tadi seperti disampaikan oleh Prof. Burhan, ekonomi kita semakin baik dan kemudian kita guyup dan bersatu. Tapi juga saya ingin tanya ke Mas Burhan. Mas Burhan nih, kan kalau tadi kan ada nama Presiden Prabowo Subianto, ada Kang Deddy, kemudian ada Anies Baswedan, ada juga Purbaya. Nah, kalau Mas Burhan melihat saat ini gitu, kalau dari PDI Perjuangan kan kayak masih belum tahu nih. Nah, kalau dari Mas Burhan sendiri melihatnya bagaimana ini? Maju untuk menang, maju untuk penggembira, atau bagaimana? Apalagi untuk tokoh-tokohnya di PDI Perjuangan. Siapa sebenarnya yang berpeluang atau berpotensi? Ya, di antara kader PDI Perjuangan yang elektabilitasnya masih cukup lumayan, ya masih Mas Ganjar. Tetapi kan elektabilitasnya menurun setelah Pilpres 2024. Ya. Jadi, tapi saya kira masih panjang waktu yang diperlukan untuk memutuskan siapa calon yang diusung. Karena tadi saya baca putusan MK, Adisti, itu clear. Karena kan selama ini muncul asumsi di kalangan politisi di DPR bahwa hanya partai yang lolos PT yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden 2029. Nah, pertanyaannya ukurannya apa ketika Pilpres dan Pileg dilakukan secara bersamaan? Apakah PT hasil 2024? Itu kan nggak make sense. Karena sudah hangus itu tiket dipakai untuk 2029 karena sudah terjadi pemilunya. Yang kedua, kalau kita baca di laporan Kompas full ya, berkaitan dengan pedoman putusan MK berkaitan dengan peniadaan presidensial threshold. Itu disebut itu
disebut pengusulan pasangan capres-cawapres oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan sah secara nasional. Itu artinya apa? Tidak didasarkan pada parliamentary threshold. Jadi partai apapun asalkan lolos pemilu 2029 sebagai peserta itu berhak untuk mencalonkan. Nah, ini sebentar, dan itu yang menjelaskan kenapa Partai Gerakan Rakyat dideklarasikan. Nah, itu yang mau saya tanyakan, kemudian Gerakan Rakyat. Nah, itu ada nama sosok Anies Baswedan. Bagaimana Anda melihat potensi di 2029? Singkat saja. Beliau masih cukup punya basis yang kuat, apalagi di 2024 punya perolehan 25%. Nah, jadi saya kira berdirinya Partai Gerakan Rakyat yang mengusung beliau sebagai capres itu satu ikhtiar. Nah, mungkin ini kalau misalnya parliamentary threshold tidak bisa dijadikan dasar untuk tanda kutip melakukan rekayasa konstitusional mengurangi jumlah capres-cawapres, mungkin yang akan sulit atau dipersulit untuk ke depan adalah syarat sah partai peserta pemilu. Jadi untuk menjadi peserta pemilu sepertinya makin sulit. Karena tadi kalau sah sebagai peserta pemilu itu bisa menjadi tiket untuk mencapreskan di 2029. Oke, dan kita akan lihat bagaimana di 2029 dinamika politiknya, termasuk juga soal bagaimana deal-deal politiknya nanti di 2029. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami. Ada Bung Andreas Hugo Parera, nanti akan kita tunggu kalau dari PDI Perjuangan siapa nama tokohnya. Kemudian juga dari Bung Dhanil sudah jelas siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto. Mungkin Bung Andreas kali yang maju. Oke, kita akan tunggu nanti di 2029. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Sejak Selasa pagi, Bali langsung bersih-bersih sampah usai disentil Presiden Prabowo Subianto yang bilang pantai di Bali kotor karena banyak sampah. Rabu pagi ini, operasi bersih-bersih sampah di Pantai Kuta Bali kembali digelar. Seperti apa? Jangan lewatkan informasi terkininya dari Bali usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Personel TNI, Polri, Pemda, relawan hingga pelajar ikut aksi bersih-bersih sampah laut di Pantai Kuta Bali. Aksi ini dilakukan usai teguran Presiden Prabowo Subianto soal dampak sampah terhadap pariwisata Bali saat Rakornas pemerintah pusat dan daerah. Sama anak-anak dan Pemda. Karya bakti terpadu pembersihan sampah laut digelar di sepanjang pantai selatan Bali. 1.000 personel TNI Polri terbagi atas 3 sektor membersihkan pantai secara berkala. Personel yang diterjunkan terdiri dari 700 personel TNI Polri, 200 aparatur OPD Pemda, 200 relawan, serta 250 pelajar SD, SMP, dan SMA dari 4 sekolah. Sementara itu, meski sempat kena sentilan terkait sampah, Gubernur Bali, Wayan Koster, memuji balik Presiden Prabowo. Koster mengaku senang diingatkan Prabowo dalam Rakornas Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul, Jawa Barat. Sama anak-anak dan Pemda. Bapak Presiden sangat besar perhatiannya terhadap Bali karena Bali ini merupakan destinasi wisata utama dunia. Kita nggak perlu sensi kok kita ini, enggak, saya malah senang. Ya. Beliau mengingatkan seperti itu, berarti kita harus gerak lebih cepat lagi. Beliau memberi perhatian begitu kan, artinya beliau sayang kita, cinta kita. Jadi kita respect dan berterima kasih kepada Bapak Presiden telah mengingatkan. Sebelumnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kondisi pantai di Bali yang saat ini dinilai kotor. Presiden menceritakan dirinya menerima masukan dari tokoh-tokoh Korea yang sempat mengunjungi Bali dan menyampaikan jika saat ini kondisi Bali sangat kotor. Turis mau datang melihat sampah Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh, dia mau ke Bali
Pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Pantai kita, ini halaman kita, ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Pasca teguran Presiden Prabowo terkait permasalahan sampah di Bali, aksi pembersihan pantai terus berlanjut di sejumlah kawasan pesisir, salah satunya di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung. Pembersihan sampah kembali dilakukan di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung. Kegiatan ini merupakan bersih-bersih hari kedua pasca teguran Presiden Prabowo terkait permasalahan sampah di Bali. Petugas di lapangan terus melakukan pembersihan untuk menjaga kawasan pantai tetap bersih, terutama di tengah musim, khususnya pada periode Desember hingga Maret mendatang. Sampah yang terkumpul selanjutnya akan diangkut ke tempat pembuangan akhir untuk penanganan lebih lanjut. Bali mendapat perhatian langsung oleh Presiden Prabowo Subianto soal sampah. Hari ini sampah di Pantai Kedonganan mulai dibersihkan. Untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putu Farah dan juru kamera Jipayana Putra di Badung, Bali. Selamat pagi Farah, apakah Pantai Kedonganan sudah mulai dibersihkan pagi hari ini? Ya, terima kasih Okta. Terima kasih Okta dan juga saudara. Saat ini saya sudah berada di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali. Dan pada hari ini, pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026, sudah dilaksanakan kegiatan pembersihan sampah pantai oleh anggota TNI dan juga petugas DLHK Kabupaten Badung. Jadi pembersihan ini dilakukan dari pukul 7 hingga pukul 9 pagi WITA tadi. Dan sebetulnya sampah masih juga tetap berdatangan dari laut, jadi ombak-ombak itu masih membawa sampah ke pesisir pantai. Jadi para anggota TNI dan juga petugas DLHK masih standby sekitar pantai untuk memastikan sampah-sampah ini bisa dapat dibersihkan kembali setelah akhirnya laut membawa kembali sampahnya. Jadi sebetulnya pembersihan kali ini sangat berbeda dengan pembersihan kemarin di tanggal 3 Februari. Karena kemarin itu kegiatannya merupakan kegiatan yang cukup ya memang seremonial begitu. Jadi sebagai bentuk dari respon teguran Presiden Prabowo dan tentang sampah di Bali dan dampaknya terhadap pariwisata. Tapi sebetulnya untuk hari ini pembersihan dilakukan seperti acara rutin. Jadi sebetulnya dari pihak TNI dan juga petugas DLHK sudah setiap hari melakukan pembersihan ini dari dari TNI tadi sudah dari bulan Oktober 2025 dan pembersihannya itu akan dilakukan sampai bulan Maret 2026 mendatang. Dan yang paling terakhir mungkin nanti di bulan April begitu ya. Dan untuk TNI sendiri tadi yang datang ke sini itu jumlahnya itu 85 orang dan petugas DLHK itu sekitar 60 orang. Jadi totalnya ada sekitar 145 personel yang turun dalam aksi pembersihan ini. Dan ada 3 titik atau 3 sektor yang dibersihkan. Jadi ada Pantai Kedonganan dan Pantai Jimbaran Bali. Okta. Oke, Farah, tadi dikatakan ini sudah berlangsung dari jam 7 sampai jam 9 WITA, kemudian tadi akan berlangsung sampai Maret sampai dengan April. Lantas kalau sudah dibersihkan, sampah ini akan dibawa kemana? Kemudian sampai nanti di akhir masa bersih-bersih ini, apakah polanya sama setiap harinya untuk petugas yang diturunkan, kemudian juga titik-titik, kalau tadi Farah menyebutkan ada 3 titik sektor yang dibersihkan? Ya, jadi sebetulnya sampah-sampah yang telah dipungut oleh petugas DLHK dan juga TNI itu ditimbun terlebih dahulu di pesisir pantai. Nanti akan dibawa oleh petugas DLHK juga menuju TPA Suwung. Jadi sampah-sampah ini akan dibawa ke TPA Suwung untuk pembuangannya. Dan untuk selanjutnya itu memang setiap hari, setiap pukul 7 pagi WITA, petugas DLHK dan juga petugas TNI
siap datang setiap hari ke pantai-pantai selatan Bali khususnya. Jadi memang pusatnya itu di Pantai Kuta karena merupakan ikon pariwisata Bali saat ini yang memang cukup populer, dan persoalan sampah ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan karena memang merupakan sangat berpengaruh terhadap sentimen pariwisata saat ini. Jadi memang nanti sampah-sampah ini akan menjadi perhatian utama, terutama untuk pemerintah Kabupaten Badung karena merupakan pantai-pantai di pesisir selatan ini sangat diidami oleh turis. Osta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Putu Farah dan juru kamera Jipayana Putra dari Badung, Bali. Selamat bertugas kembali. Saudara, kebakaran besar melumat pasar Janat Bazar di Teheran, Iran. Belum ada laporan adanya korban jiwa. Informasinya usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kebakaran besar melumat pasar Janat Bazar di Teheran, Iran. Asap pekat mengepul dari atas toko-toko yang terbakar. Sebagian besar atap dan dinding bangunan sudah runtuh. Di saat yang sama, petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan api. Pasar yang terbakar ini memiliki luas 2.000 meter persegi dan sebagian besarnya merupakan toko pakaian. Belum ada laporan adanya korban jiwa dan kebakaran sendiri sudah terkendali sehingga tidak akan menyebar ke wilayah lainnya. Penyebab kebakaran pun belum teridentifikasi. تا به این لحظه خبری از مصدوم نیست. امیدوارم که در آینده در ادامه هم همینجوری باشه. تا به الان موردی از مصدومیت نداشتیم. یک از همکارای خودمون دچار مصدومیت‌های جزئی شدن. عوامل شهرداری منطقه و سایر نیروهای امدادی در محل هستن. از چند طرف عملیات رو تو دقایق اولیه آغاز کردم. خوشبختانه الان همه اعضا خودم رفتم بررسی کردم. تو مرحله کامل لکه‌گیری هستیم. عملیات کاملا تحت کنترل است. خطر سرایت به اطراف دیگه اصلا وجود نداره. Masih dari mancanegara, Saudara, pesawat tempur Israel meluncurkan serangan ke Lebanon. Sebuah bangunan di desa di Lebanon Selatan hancur usai dirudal Israel. Usai bangunan dihantam oleh 2 rudal, tim penyelamat dan warga yang memeriksa kerusakan di lokasi kejadian. Menurut kantor berita nasional Lebanon, pesawat tempur Israel melakukan serangan udara setelah mengeluarkan peringatan. 40 menit setelah peringatan, evakuasi pun dilakukan. Tentara Israel mengklaim target serangan merupakan infrastruktur militer Hizbullah dan mendesak warga untuk segera meninggalkan daerah itu. Hingga saat ini, Hizbullah belum mengeluarkan komentar resmi terkait serangan Israel. Pengungsi dari Gaza memasuki Mesir pada hari Senin waktu setempat. Seiring dibukanya kembali penyeberangan perbatasan Rafah, sejumlah pengungsi yang membutuhkan penanganan medis kini diizinkan untuk menyeberangi perbatasan. Kantor gubernur setempat mengonfirmasi bahwa pasien Palestina pertama telah menyeberang ke Mesir. Ambulans yang sebelumnya menunggu berjam-jam di perbatasan mengangkut pasien melewati gerbang yang dijaga ketat oleh tentara Israel. Perlintasan tersebut ditutup sejak pasukan Israel merebutnya pada Mei 2024. Menurut pejabat kesehatan Gaza, sekitar 20.000 anak-anak dan orang dewasa Palestina yang membutuhkan perawatan medis berharap dapat melalui perbatasan tersebut. Morgan Stanley Capital International atau MSCI menguak krisis transparansi data Bursa Saham Indonesia. Ekonom menduga MSCI mengendus atau bahkan tahu kebohongan angka kepemilikan saham publik milik perusahaan yang berambisi masuk ke dalam indeks global. Apa risiko kenaikan free float bagi emiten? Bagaimana transparansi juga tidak berisiko over disclosure? Kompas Bisnis setelah ini akan membahasnya.
Saya Dia Megasari Anjaya. MSCI, rontoknya bursa, mundurnya pejabat Bursa Efek Indonesia dan OJK adalah fakta bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari mata investor asing. Saya sudah bersama dengan Profesor Budi Frensidi, ahli pasar modal Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Prof, judul saya tegas di sini, krisis transparansi data di bursa. Prof Budi setuju? Setuju ya, bahwa permasalahan kita adalah transparansi, sehingga either kita bisa menyebut sebagai krisis atau ujian transparansi bursa kita, apa yang diperingatkan oleh MSCI belum lama ini. Baik, pertanyaan yang lebih dalam lagi sebenarnya, apakah dengan masuk ke dalam daftar MSCI, sebuah saham sudah pasti kredibel dan transparan, Prof? Ya, kita sepakat bahwa tidak mudah masuk ke dalam indeks global MSCI, karena saat ini itu baru 74 emiten kita yang memenuhi kriteria itu. Kenapa? Karena kriterianya juga tidak mudah, paling tidak harus memenuhi kapitalisasi minimum, baik untuk large dan mid maupun untuk small cap ya. Jadi kalau large dan mid sudah pasti lebih besar lagi batas kapitalisasi pasar minimumnya. Kemudian juga harus dipenuhi syarat likuiditas harian atau transaksi harian dari masing-masing saham ini memang cukup besar, sehingga MSCI ini merekomendasikan atau memasukkan sebuah saham kalau saham itu sudah banyak yang beli dan juga jualnya juga mudah. Jadi transaksi hariannya itu cukup besar, karena yang tidak disukai oleh MSCI adalah bisa masuk tidak bisa keluar, atau bahkan masuk saja transaksi hariannya yang over itu juga sangat terbatas. MSCI hanya suka dengan saham yang liquid, tidak ada nyangkut-nyangkutan di dalamnya seperti itu, Prof? Iya, sebenarnya selain dari batas likuiditas minimum, sebenarnya MSCI juga mensyaratkan transparansi daripada para pemilik, para pemegang saham, yaitu yang mungkin saat ini menjadi isu besar, bahwa ya saham-saham di bursa kita banyak yang sulit untuk dikejar siapa sih ultimate beneficiary owner. Itu menarik, tapi jangan dibahas dulu, Prof. Saya balik lagi ke basicnya MSCI. Ini MSCI kan bukan regulator ya, Prof ya. Kita bisa katakan ini adalah lembaga riset yang merekomendasikan seperti itu ya, sebuah saham layak beli atau tidak, seperti itu kan, Prof. Tapi kenapa MSCI bisa sedemikian rupa seolah menghukum begitu keras dengan hentakannya, memfreeze evaluasi di pasar saham Indonesia, Prof? Ya karena ya dia menjadi acuan, rujukan dari para investor global yang mengelola dana sangat besar sampai 1,4 triliun di emerging market, sehingga apa yang direkomendasikan, apa yang diubah ya, dimasukkan atau dikeluarkan itu menjadi sinyal juga buat para investor global untuk masuk dan keluar dari saham-saham itu atau dari bursa tertentu. Katakan kalau Indonesia masuk ke dalam emerging market, maka ada bobot dari keseluruhan dana emerging market kita saat ini memang relatif rendah dibandingkan banyak negara sekelas kita ya. Kita hanya, data terakhir yang saya lihat 1,17 atau 1,2%, yang dari 1,4 triliun masih cukup besar, 16 miliar US dollar, sehingga ya kita berkepentingan untuk mempunyai semakin banyak emiten ke dalam masuk ke dalam indeks ini. Kenapa? Karena ini berarti semakin banyak dana yang bisa masuk ke dalam emiten-emiten kita ya, ataupun ya secara keseluruhan ke dalam bursa kita. Oke, yang saya catat adalah bobot yang rendah. Prof Budi tadi meng-highlight bobot rendah. Apakah ini menjadi sebuah kegagalannya BEI sehingga MSCI menghukum sedemikian rupa BEI, Prof? Ya, ini saya pikir PR kita bersama ya, untuk meningkatkan likuiditas dari masing-masing saham dan juga pada akhirnya transaksi harian di bursa kita. Jadi kita memang transaksi harian kita masih 1,1 ataupun kalaupun meningkat 1,17 miliar US dollar per hari. Ini relatif masih kalah dengan beberapa negara tetangga, apalagi kalau kita bandingkan dengan India. Ini kita punya datanya nih, Prof. Iya, apalagi kita bandingkan dengan India ya. Jadi kita dengan India ini 11,4 ya atau 11,8 mungkin kalau digabung dalam dari dua bursa mereka. Sehingga ya kalau kita ingin meningkatkan transaksi harian kita ini, salah satu syaratnya adalah jumlah emiten kita yang masuk ke dalam indeks MSCI ya harus ditingkatkan. Jadi saya pikir saya tidak ingin menyalahkan regulator otoritas, tapi ini tugas
bersama kita ya semua ya stakeholders dari bursa saham. Jumlah emiten kita yang masuk ke indeks MSCI kurang lebih ada 56 emiten ya Prof? 56 plus 18, 74. Ya, karena ada 2 klasifikasi yaitu large dan mid, satu lagi small. Ya. Kalau itu digabung 74 dan itu jauh sekali dibandingkan dengan India kalau tidak salah 644, apalagi dengan negara-negara besar di Asia itu ada yang 800 lebih, 900 lebih. Sehingga wajar saja kalau transaksi harian kita juga jauh tertinggal dibandingkan India dan negara-negara seperti Taiwan, Korea Selatan, China, Jepang itu wajar saja kalau kita kalah dengan mereka karena juga jumlah saham kita yang masuk ke dalam MSCI Index itu sedikit ya, jauh di bawah mereka. Oke, baik. Sebenarnya pemerintah, regulator lebih tepatnya, sebenarnya regulator pasar modal di Indonesia, BEI dan OJK sudah menyadari ini nggak sih? Permasalahan strukturalnya adalah transaksi harian kita yang masih di bawah negara-negara lain. Dan apakah regulator pasar modal di sini juga sadar yang terjadi saat ini adalah krisis transparansi data? Saya pikir mengenai kita masih rendah sudah disadari, tapi bahwa apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ini yang belum banyak diperhatikan, dalam arti salah satunya adalah ya mestinya menjadi KPI nih, KPI dari pengelola bursa bahwa jumlah saham atau emiten kita yang masuk ke dalam indeks MSCI ini menjadi KPI ya supaya jangan puas dengan jumlah emiten yang IPO di setiap tahun karena ini hanya kuantitas dan juga yaitu tidak, saya pikir tidak menjadi acuan KPI di bursa-bursa lainnya karena ini berhubungan dengan dana asing masuk ke bursa kita ya net buy katakan, kemudian juga berhubungan dengan transaksi harian. Ya, jadi semuanya sebenarnya merefer ke hal yang sama bahwa jumlah emiten itulah yang harus ditingkatkan sehingga kita bisa katakan meningkatkan transaksi harian kita sih dengan angka ini sebenarnya sudah melebihi target karena target bursa efek kita kalau tidak salah 14,5 triliun ya. Tapi masalahnya ya kalau kita bandingkan dengan bursa negara lain ya kita belum apa-apa dan itu juga harus menjadi catatan kita bersama. Baik, yang saya tangkap dari penjelasan Prof Budi adalah sebenarnya regulator kita sudah cukup memahami permasalahan struktural di bursa kita. Makanya terakhir BEI, OJK bertemu dengan MSCI dan akhirnya kita mengajukan proposal. Salah satunya adalah free float naik dari 7,5% ke 15%, Prof. Apakah pemahaman regulator tadi yang kita bahas, mereka cukup memahami ini transparansi data, krisisnya, cukup terjawab dengan proposal kenaikan free float ini menjadi 15%, Prof? Ya ini ya saya bisa katakan ini memenuhi aspek kuantitatif, tapi sebenarnya ini tidak dikejar atau diminta oleh MSCI karena MSCI balik lagi ya yang kita tahu adalah transparansi bahwa sulit sekali untuk mengejar siapa sih ultimate beneficiary owner dan diantara para pemegang saham siapa yang katakan benar-benar publik dan siapa yang terafiliasi ataupun investor strategis sehingga kalau kita bicara 15% ini sepenuhnya akan memenuhi ya saya pikir masih ada syarat lain yang harus dilakukan karena ada satu saham yaitu Aramco 3%. itu 3% bahkan ada yang mengatakan kurang dari itu masuk ke dalam indeks MSCI. Nah itu dia, artinya kan permasalahan di sini bukan soal tentang angka free float kan Prof, karena ternyata Aramco aja dengan free float yang minimalis, dulu IPO juga minimalis tidak sebesar dengan emiten-emiten yang IPO di Indonesia, ternyata cukup diterima dengan baik oleh MSCI gitu loh Prof. Dalam struktur pasar saham Indonesia yang didominasi pemegang saham pengendali, apa tantangan struktural terbesar untuk memenuhi angka free float ini tanpa mengganggu harga saham dan stabilitas emiten itu sendiri, Prof? Ya, kita harus katakan kita sekarang dengan kenaikan minimum free float dari 7,5 menjadi 15%, berarti yang sudah di atas 15% jelas relatif tidak ada tekanan apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apa lah dengan ketentuan baru ini. Tidak ada gejolak ya Pak? Ya tidak ada gejolak mestinya ya yang di atas 15%. Tapi masalahnya cukup banyak yang masih di bawah 15% dan daftar lengkapnya itu 243 emiten kita yang masih belum memenuhi angka 15%. Artinya 243 emiten ini itu harus memenuhi atau meningkatkannya menjadi 15%.
Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, mereka melakukan right issue. Oke. Right issue Penerbitan artinya saham baru. Iya, penerbitan saham baru ya. Dan itu ya intinya untuk menambah porsi dari kepemilikan publik. Yeah. Kalau itu tidak dilakukan, ada alternatif lain yaitu si pemegang saham pengendali harus ya melepaskan kepemilikannya, itu yang disebut dengan divestasi. Ya, lawan dari investasi ke publik. Jadi artinya dia mengurangi porsi porsi kepemilikan. kepemilikannya. Dan ini akan mengakibatkan supply akan berlebih ya, dan angkanya itu banyak sudah menghitung ya, dan saya juga sudah menuliskan 203 triliun. Oke. Dan sehingga kalau dalam catatan saya, kalau ini dipaksakan terburu-buru dalam waktu dekat harus dipenuhi, agak berat ya. Artinya tekanan jual lebih besar daripada tekanan beli. Kecuali dikasih tenggat waktu, katakan 2 tahun, apalagi untuk big cap mungkin bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena pengalaman kita waktu itu menaikkan sampai 7,5% aja, 2 tahun lebih masih ada yang tidak memenuhi. Kemudian itu dari sisi supply ya, akan banyak sekali yang menawarkan, artinya harus melakukan right issue ataupun divestasi. Kalau kita lihat dari sisi demand sama saja. Demand kita dalam negeri hanya ya katakan 60-65% dari transaksi harian ini, harian yang sekarang ada ini. Ya kalau asingnya mengurangi, ya apakah domestik terutama institusi bisa meningkatkan? Kalau mereka bisa meningkatkan mungkin lumayan ya, artinya paling tidak meningkatkan transaksi asing yang keluar. Ya, bisa ngimbangin ya? Iya, bisa mengimbangi. Tapi kalau bisa untuk menampung 203 triliun, saya pikir harus lebih dari itu. Ya, jadi artinya bidnya atau demandnya ini harus ditingkatkan gitu, supaya jangan demand-nya itu. Ya, jangan oversupply-nya berlebihan dan besar sekali. Oke, Prof, tapi bukankah pemerintah kita juga sudah berusaha meningkatkan atau meng-create demand ini ya? Salah satunya adalah dengan membolehkan dana pensiun, asuransi, meningkatkan investasi mereka di pasar saham sampai 20%, Prof. Iya, saya pikir untuk instansi pemerintah itu kita harapkan efektif ya, artinya akan diikuti oleh para pengambil keputusan di perusahaan-perusahaan ini. Tapi untuk swasta kan ya mereka ya punya hitungan sendiri, terutama katakan asuransi harus memperhatikan konsep matching duration dari asset dan liability. Tapi untuk yang instansi pemerintah, katakan ya kita sangat berharap pada Danantara, dan saya percaya pengelolanya paham benar ya, ada tokoh-tokoh dan juga yang sangat berpengalaman seperti Pak Pandu Barosan. Kemudian juga katakan yang mengelola dana besar juga di Indonesia adalah BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jam Sostek. Pokoknya yang saya tahu di atas 800 triliun. Katakan kalau 20% berarti 160 triliun. Ini dari angka yang sebelumnya mungkin 8% atau 10%, ini jumlah yang besar untuk menggerakkan atau meningkatkan bid, sehingga bukan saja mengimbangi keluarnya dana asing, tapi juga akan lebih besar dari itu, sehingga transaksi harian kita harapkan akan meningkat dan cukuplah menahan gejolak tekanan dari jual yang besar tadi. Saya masih penasaran dengan free float itu, terutama untuk BUMN. Saya di sini punya data tentang komposisi saham. Ini salah satunya lah, Prof, BSI, BRIS, yang free floatnya kalau pakai aturan lama dia sudah memenuhi karena sudah hampir 10% kan, Prof, di atas 7,5%. Tetapi dengan aturan baru kalau nantinya jadi 15%, artinya kan ini salah satu emiten yang akan harus punya dua opsi, right issue atau divestasi kan, Prof ya. Ya, kalau dia melakukan right issue, benar tadi yang dikatakan, kalau dia melakukan right issue berarti secara jumlah mungkin tetap, tapi secara persentase kan turun. Terdilusi. Terdilusi itu yang dalam istilah keuangannya adalah mengalami dilusi. Ya. Tapi bahwa mereka akan nyaman, umumnya emiten termasuk BUMN akan nyaman selama dia masih mengendalikan. Oke. Ya, selama dia masih menjadi istilahnya PSP, pemegang saham pengendali. Betul. Dan itu kontrol itu yang penting ya, artinya yang mereka akan pertahankan. Ya, persentase turun sedikit dari katakan nanti 90 atau 91 menjadi 85 relatif tidak terlalu menjadi perhatian serius ataupun tidak terlalu harus dipikirkan. Prof, tapi kan penerbitan saham baru atau right issue lalu divestasi ini kan aksi korporasi yang sangat strategis ya. Hitungannya cukup rigid, panjang, dan bahkan sangat rahasia ya, Prof. Kalau mengacunya ke BUMN, ini salah satu emitennya adalah BRIS, kode saham BRIS. Cukup kuat nggak BRIS menahan volatilitas jangka pendek ketika harus free float itu dipenuhi, Prof? Nah, ini tadi ya, kita berharap dari sisi demand juga ada imbangan ya, ada lawan lah.
Karena kalau tidak, dan ini terutama kalau dipaksakan harus cepat ya, tergesa-gesa buru-buru, yang kita khawatirkan adalah tekanan jual lebih mendominasi daripada mereka yang berniat membeli atau bid ya. Itu yang kita khawatirkan. Prof, kita bahas lagi ke proposal selanjutnya nih Prof, tentang keterbukaan data kepemilikan saham. Ini rasanya seksi juga nih Prof untuk dikupas ya, keterbukaan data, karena ini kan match dengan permasalahan di bursa adalah krisis transparansi data Prof. Saya ke OBU ini Prof, ke Ultimate Beneficial Owner. Prof, sebenarnya ini kan kepemilikan manfaat terakhir kan OBU itu kan, yang identitasnya itu kan tersembunyi seperti itu. Tetapi pertanyaan saya untuk ke basic dulu, MSCI itu kan menekankan pentingnya transparansi OBU itu, Ultimate Beneficial Owner itu. Dalam praktik di Indonesia, sejauh mana struktur nomini, pinjam nama untuk pembelian saham, lalu cross ownership atau kepemilikan saham silang, PT ini punya anak usaha, PT ini ternyata memiliki saham di sini, memiliki ini, yaitu cross ownership itu Prof, dan special purpose vehicle SPV, perusahaan cangkang kendaraan. Seberapa mengaburkan siapa pemilik real saham gitu Prof? Ya itu yang dipermasalahkan oleh MSCI ya, bahwa ya ada nomini, dengan adanya nomini ini kan semakin sulit mereka memisahkan mana sebenarnya yang investor benar-benar publik dan mana yang terafiliasi dan mana yang investor strategis dan sebagainya. Apalagi kalau nanti seperti di Indonesia berlapis-lapis kan, megang sahamnya adalah PT, kemudian begitu ingin di breakdown siapa PT Yubo di belakang PT itu masih PT lagi, dan ada yang meneliti kadang-kadang ya tidak tertutup kemungkinan sampai 7 lapis itu masih tidak terbuka. Jadi memang ini yang dipertanyakan ya, bahwa siapa Ultimate Beneficial Owner ini di bursa kita tidak mudah gitu mereka ketahui. Sampai 7 lapis, tetapi ini MSCI minta dibuka sedetail mungkin. Prof, di sini bukankah itu berisiko over disclosure juga Prof? Tentang siapa pemilik saham itu, bukankah itu juga berbahaya Prof? Nah itu saya pikir tetap akan diperhatikan bahwa ini tidak kemudian melanggar masalah, tidak ugal-ugalan kayak gitu membukanya ya Prof, tadi, privasi ya, masalah data privasi itu gimana bahwa Prof? Ya jadi sementara ini karena begitu menghargai privasi, KC ini sampai tidak meminta coba breakdown yang detail, atau istilah dari MSCI ini granular, tapi sebenarnya itu diminta perincian yang lebih lengkap sebenarnya ada di perusahaan sekuritas anggota bursa, sehingga khusus untuk investor domestik ini sebenarnya permintaan persyaratan yang diajukan oleh MSCI ini sebenarnya bisa dipenuhi dengan KC katakan meminta data, minta dukungan kerjasama dari perusahaan sekuritas anggota bursa. Ya. Tapi masalahnya adalah begitu investor saham di bursa kita ini adalah custody asing, institusi asing, itu benar-benar sampai saat ini dikhawatirkan masalah privacy tadi sulit untuk dikejar siapa ultimate beneficial owner. Jadi dalam hal yang domestik mestinya sih tidak sulit ya untuk dipenuhi, tapi dalam hal luar negeri, dan luar negeri yang membelinya juga institusi asing, terutama namanya custody, mereka sampai saat ini ya berusaha untuk menjaga kerahasiaan, tidak bersedia mengungkapkan, dan ini yang mungkin harus dikejar. Prof, sebenarnya praktek lazim tentang beneficial owner ini di luar negeri seperti apa sih? Kita bisa mengacunya ke negara mana, bursa mana misalnya Prof? Ya ini berhubungan dengan tata kelola mestinya, bahwa peringkat kita memang rendah, dan ya mungkin kalau kita ingin mengacu kepada negara mana, harus melihat indeks transparansi scoring ya, sudah pasti negara maju lah yang bisa menjadi acuan model untuk tata kelola kita. Karena ada scoring, bahkan bukan hanya peringkat tapi scoring. Negara kita relatif ya seperti biasa di peringkat-peringkat yang bawah ya, apalagi dibandingkan negara maju. Baik. Saya nge-wrap dulu nih Prof tentang aturan free flow dan keterbukaan data. Ini kita bahasakan dalam investor retail awam itu kan
aturan ini dibikin untuk mencegah saham-saham dengan mudah digoreng. Prof, pertanyaannya adalah bukan tentang digoreng itu, apa bedanya saham yang dimanipulasi dan saham yang digoreng? Apa bedanya, Prof? Nah, ini istilah pertama sebenarnya saya harus luruskan. Digoreng itu adalah istilah yang ramai sekali digunakan dalam konteks pasar Indonesia atau ya, media dan banyak investor lah pelaku pasar di sini. Tapi istilah baku dan dikenal luas adalah sebenarnya manipulasi pasar. Ya, jadi ya sebenarnya goreng yang dimaksud dengan goreng menggoreng ini sebenarnya kalau istilah baku atau textbook itu adalah manipulasi. Jadi kita jangan diminta untuk memisahkan. Tapi ini sebenarnya istilah lain aja di Indonesia, manipulasi pasar ini diganti dengan gorengan, penggorengan, pom-pom seperti itu. Ya. Oke, Prof, saya juga ingat Pak Pandu Syahrir itu kan bilang ya tentang saham yang diduga digoreng, dimanipulasi, dipom-pom seperti itu. Don't hate the player, don't hate siapa aktornya lah, tetapi bencilah gamenya. Nah itu, Prof, ini bisa diartikannya seperti apa sih untuk investor publik, awam dan retail misalnya, Prof? Ya, saya mungkin ingin menekankan dulu atau mendukung apa yang disampaikan itu, bahwa ya yang namanya regulator termasuk pemerintah ini harus menangkul semua pelaku pasar ya semuanya. Jadi jangan musuhi mereka, jangan persulit mereka juga untuk atau menghambat mereka untuk bertransaksi lebih besar. Kenapa? Dengan aturan-aturan dari yang lama ini itu sebenarnya MSCI juga tidak suka, dan juga investor dalam negeri juga ada juga MSCI tidak suka, yaitu aturan yang tidak transparan mengenai katakan FCA, suspensi. Ini bukan membantu investor retail, ya. Walaupun mereka selalu mengatakan si regulator ataupun disuspend dulu bursanya gitu gimana? Suspend, kemudian suspend juga nggak jelas alasannya apa, berapa lama, kemudian FCA yang membuat tidak liquid. Dan salah satu alasan dari MSCI memperingati kita atau memberikan sanksi berat adalah bukan hanya isu transparansi, tapi juga berhubungan dengan peraturan-peraturan yang menyulitkan likuiditas atau menghambat likuiditas yang mereka tidak suka dan tidak terjadi di bursa lain. Terutama ketentuannya, aturan-aturannya gitu, panduannya kenapa masuk ke dalam FCA, berapa lama dia akan keluar, kemudian juga suspensi. Ini benar-benar hal lain daripada isu transparansi yang juga diadres atau persyaratkan atau ditanyakan lah oleh MSCI. Sebenarnya kan kalau balik lagi masalah masuk ke indeks MSCI itu kan emiten kita yang punya konglomerat BUMN juga kan banyak ya, Prof ya. Tetapi yang belum masuk ke MSCI juga ternyata banyak, meskipun itu emiten-emiten konglomerasi, Prof. Prof Budi, apakah Prof Budi membaca atau mengendus paling tidak ada emiten yang sengaja bohong ke MSCI tentang jumlah free float saham, bahwa dia melaporkan misalnya free floatnya ada 40% seperti itu, tetapi ternyata di belakangnya adalah pemilik-pemilik terafiliasi juga. Apakah Prof Budi mengendus bahwa MSCI tahu nih siapa yang bohong emiten di Indonesia? Ya, justru ini mereka minta diselidiki bahwa ada beberapa itu susah dipisahkan ya antara benar-benar publik ya atau sebenarnya ya nomini ya atau investor strategis ya ataupun terafiliasi. Kenapa? Karena dengan menggunakan nomini kan jadi kabur. Makanya mungkin salah satu yang ditingkatkan jadi 27 ini ya untuk lebih jelas ya, udah lebih spesifik, lebih granular. Siapa saja sih, jadi pemisahannya jelas gitu antar yang benar-benar publik dan sebagainya. Tapi bahwa beberapa emiten berusaha untuk masuk mengelabui free float itu ya tujuan untuk masuk. Saya pikir tentu ada, dan kita ya beberapa kita juga sudah mencurigai beberapa emiten melakukan itu. Padahal mestinya mereka tahu bahwa nilai atau besarnya free float itu bukan menjadi acuan. Kenapa? Karena yang menjadi acuan adalah masalah likuiditas dan juga market cap. Ya. Kapitalisasi market ya, kapitalisasi Prof, pasar dari emiten itu. Semakin likuiditas, semakin orang bisa jual beli dengan mudah, tidak ada nyangkut-nyangkutan. Sebenarnya itu yang disukai oleh MSCI. Semakin liquid berarti kan semakin mudah beli dan jual tanpa mengaruhi pasar, tanpa market impact istilahnya, artinya tanpa tekanan harga atau harga mengalami volatilitas yang besar. Gitu. Kita awamkan lagi ya, Prof ya, izin ya, Prof, bahwa yang disukai oleh MSCI adalah ketika seseorang retail misalnya masuk ke sebuah saham, harganya 500, kemudian tidak
secara ugal-ugalan atau secara cepat turun menjadi ke 300, 200, 100 yang pada akhirnya itu duit dia nyangkut seperti itu ya Prof? Iya, iya. Jadi apalagi sampai mengalami kerugian, sampai sulit keluar saja itu tidak disukai. Telat jadi beli, jangan sampai gampang masuk kemudian susah keluar itu juga tidak disukai. Telat beli, telat jual. Nah itu literasi seperti itu yang harus dimiliki oleh investor retail kita, Prof. Prof, satu lagi proposal yang diajukan oleh regulator kita ke MSCI adalah keterbukaan data kepemilikan ini bukan ini. Sebenarnya ini judulnya sama dengan ini. Ini maksudnya adalah subtipe investor. Kita kan selama ini memakai KC, memakai 9 subtipe ya, Prof. Ini akan dinaikkan menjadi 27 subtipe. Apakah KC cukup siap infrastrukturnya dan kualitas data sedetail ini, Prof? Mungkin ini sesuatu yang baru, tapi dengan IT yang dimiliki, ya, saya pikir ini akan cepat bisa diatasi. Prof, proyeksinya nih, Prof, sampai tenggat waktu yang ditentukan oleh MSCI, kemana arah bursa kita bergerak, Prof? Saya pikir masih volatile ya, karena ya kita tidak tahu, tapi begitu MSCI mengatakan oke, permintaan kami sudah terpenuhi dan kita tidak lagi melakukan pembekuan, bahwa akan ada nanti tambahan emiten yang masuk ke indeks ataupun naik kelas dari beberapa emiten kita, dan itu akan menjadi titik balik ya, turning point dari kepanikan menjadi kembali optimisme. Baik, saya simpulkan Prof, ini MSCI menghukum bursa kita bukan berarti vonis. Hukuman berbeda dengan vonis, dan transparansi data kepemilikan itu adalah momentum untuk mereformasi apa yang terjadi di bursa kita, terutama dari sisi regulasi ya Prof. Dan dividen termahal di bursa saham Indonesia adalah transparansi data. Betul Prof ya? Setuju. Ya. Baik, terima kasih Prof Budi Frensidi, ahli. Anda kembali di Kompas Bisnis Saudara, kali ini bersama saya Putri Oktaviani. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas di kawasan Niaga SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan atas dugaan tindak pidana saham gorengan atau manipulasi saham di tengah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Penggeledahan ini merupakan pengembangan terkait adanya dugaan tindak pidana manipulasi harga saham atau saham gorengan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Dalam kasus tersebut terdapat 5 tersangka, di mana 2 diantaranya telah berstatus terpidana, yaitu Direktur PT MML berinisial J dan MBP yang merupakan mantan Kepala Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2, Divisi PP1 PT Bursa Efek Indonesia. Selain J dan MBP, Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka baru, yaitu BH yang merupakan mantan staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi 3 PP3 PT Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan 3 tersangka baru dalam perkara Akuo yang merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap perkara yang sudah inkrah sebelumnya. Dari proses penyidikan di atas, penyidik menemukan fakta bahwa sebenarnya PT MML dengan kode saham PIPA tidak layak untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan valuasi aset perusahaan tidak memenuhi persyaratan. Dan perolehan dana PT MML pada saat IPO Informasi terkini kita tanyakan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Febri James di Bareskrim Polri. Renata, selamat pagi. Hingga kini apa hasil penyelidikan dari penggeledahan kantor sekuritas di Jakarta Selatan kemarin? Iya, Okta, kami menantikan hasil pengungkapan dari penggeledahan yang dilakukan oleh polisi pada hari kemarin, tepatnya sekitar pukul 16
sore di salah satu gedung di kawasan SCBD Jakarta, Okta. Dan memang ini merupakan pengembangan dari perkara yang sudah ingkrah sebelumnya begitu, yang dimana penggeledahan ini dilakukan di salah satu kantor begitu ya di PT Shinhan Sekuritas Indonesia, yang dimana ia merupakan perusahaan penjamin emisi efek yang berperan sebagai sekuritas penjamin atas proses IPO dari PT Multi Makmur Lemindo Tbk. Yang kita ketahui memang sudah ada 2 terpidana begitu, salah satunya yang bernama Junaedi. Junaedi ini diketahui melakukan kegiatan perdagangan efek secara tidak benar dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli efek sehingga menguntungkan dirinya sendiri. Di mana modusnya ini Okta dan juga saudara, PT MML ini menggunakan jasa advisory dari PT MBP. Nah, PT MBP ini merupakan perusahaan konsultan milik salah satu terpidana tadi, yaitu Mugi Bayu Pratama. Dan kemudian dari pengembangan kasus ini, selain juga tentunya tadi melakukan penggeledahan, akhirnya polisi juga menetapkan 3 tersangka baru. Di antaranya adalah yang pertama BH selaku bekas staf unit evaluasi dan pemantauan perusahaan tercatat 2 divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua ada DA selaku penasihat keuangan, dan yang ketiga adalah RE selaku project manager PT MML dalam rangka penawaran umum perdana ataupun IPO di Bursa Efek Indonesia. Dan penyidik kemudian menemukan fakta bahwa PT MML ini yang dengan kode saham PIPA tidak layak untuk melantai di Bursa Efek Indonesia karena valuasi perusahaannya yang tidak memenuhi persyaratan. Selain itu juga penjamin efek yakni yang baru saja digeledah kantornya, yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang kemudian menjadi penjamin emisi efek dari peluncuran IPO saat itu, Okta. Jadi memang polisi ini masih melakukan pengembangan dan juga menggandeng PPATK untuk kemudian melakukan penyelidikan terkait dengan berbagai macam tindak pidana pasar modal yang memang sekarang sedang menjadi fokus dari Ditipideksus Bareskrim Polri, Okta. Ada 3 tersangka baru, kita tunggu nanti hasil pendalaman dari Bareskrim Polri. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Febri James. Kami masih akan kembali saudara, usai jeda, jadi tetaplah bersama kami. Anda sudah berada di paruh akhir Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih, sampai jumpa.